Kita jumpa lagi pada video pembelajaran IPA bersama saya, Yulinda Vita. Mari kita belajar IPA dengan semangat dan menyenangkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Kalian sudah melihat game sebelumnya. Ada seorang yang memindahkan kotak dengan cara didorong. Game tersebut menerapkan gaya. Mari kita belajar gaya pada video pembelajaran kali ini. Pada materi gaya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mengamati video diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep gaya dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis gaya dengan benar. Yang ketiga, dapat menentukan resultan gaya dengan benar. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta untuk menenangkan hati dan pikiran kita dalam menerima pembelajaran hari ini, kita masuk ke dalam sesi Quran Immunity. Kalian dibebaskan untuk membuka halaman pada Al-Quran secara bebas. Setelah kalian membuka halaman secara bebas, kalian temukan ayat dengan urutan 5 baris dari atas. Kemudian kalian baca ayat tersebut dan renungkan artinya. Kalian harus tahu bahwa hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki gaya otot. Lalu bagaimana dengan benda mati? Apakah dapat bergerak dengan adanya gaya? Kita akan menemukan jawabannya dalam video berikut. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar pada tayangan. Pada gambar tersebut menggambarkan ada seorang anak yang memberi gaya pada sebuah meja dengan cara ditarik dan didorong. Untuk simbol matematis gaya menggunakan simbol F. Apa alat ukur untuk mengukur gaya? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya adalah dinamometer. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada tayangan. Lalu apa satuan gaya? Satuan gaya adalah Newton. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Semakin besar gaya yang dikenakan pada benda, maka semakin besar pula perubahan bentuk benda. Untuk contoh, kalian bisa melihat gambar pada tayangan. Pada gambar tersebut ada sebuah kaleng minuman yang diberikan gaya, misalkan diinjak oleh kaki kita, maka bentuk kaleng tersebut akan berubah. Pengaruh gaya yang kedua yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Jika ada benda yang bergerak dikenai gaya, maka arah benda tersebut akan berubah dari arah sebelumnya. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga yaitu mengubah benda yang awalnya diam menjadi bergerak atau sebaliknya, yaitu benda bergerak menjadi diam. Contohnya, kalian bisa mengamati gambar pada tayangan. Pada gambar tersebut, awalnya meja pada posisi diam.
Akhirnya diberi gaya sehingga meja menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang terakhir yaitu mengubah kecepatan benda. Contoh, ada sebuah bola yang menggelinding dan ditendang oleh seorang anak sehingga bola tersebut kecepatannya bertambah. Setelah kita belajar pengertian gaya dan apa saja pengaruh gaya terhadap benda, selanjutnya kita akan belajar resultan gaya. Resultan gaya dibagi menjadi dua, resultan gaya segaris dan searah, dan yang kedua, resultan gaya segaris dan berlawanan arah. Resultan gaya segaris dan searah dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan dari beberapa nilai gaya. Contoh resultan gaya yang segaris dan searah adalah misalkan ada sebuah mobil yang mogok, ada dua anak yang berusaha memberikan dorongan kepada mobil tersebut. Maka resultan gaya yang terjadi yaitu dengan cara menjumlahkan gaya yang diberikan oleh anak ke-1 dan anak kedua pada mobil yang mogok tersebut. Sedangkan untuk gaya segaris dan berlawanan arah, maka resultan gayanya dapat dikurangkan dari kedua nilai gaya. Contoh, ada dua orang anak yang sedang bermain tarik tambang. Yang satu menarik ke arah kiri dan yang kedua menarik ke arah kanan. Maka resultannya yaitu dengan cara dikurangi antara nilai gaya pada anak ke-1 dan juga nilai pada gaya anak kedua. Contoh soal kalian bisa baca pada tayangan berikut. Pada contoh soal tersebut ada dua gaya yang terjadi. Gaya pertama yaitu ke arah kanan sebesar 4 Newton. Sedangkan gaya kedua ke arah kiri sebesar 6 Newton. Berapa resultan gayanya? Karena kedua gaya tersebut berlawanan arah, maka dapat dihitung dengan cara dikurang. Lalu bagaimana dengan arahnya? Maka arah gaya tersebut akan condong ke arah gaya yang lebih besar. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang resultan gaya, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kalian coba hitung dan konsultasikan dengan guru kalian masing-masing bagaimana cara menghitung resultan gaya pada soal tersebut. Setelah kita mempelajari tentang pengertian gaya, pengaruh gaya terhadap benda, dan bagaimana cara menghitung resultan gaya, langkah selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tugas. Untuk tugas, kalian bisa download dengan klik link berikut. Teknis pengumpulannya kalian bisa konsultasikan dengan guru kalian masing-masing. Jangan lupa kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.